أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Alhamdulillah. Pertama-tama yang saya muliakan orang tua kita, Pak Haji Abbas, para ustaz, para orang tua. Hari muliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita kehidupan orang iman ini wajib muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang iman ini melangkahkan kakinya ke masjid, maka Rasulullah SAW bersabda, satu langkahnya diangkat satu derajat dan satu langkahnya dihapus satu dosa. Ketika orang iman ini sudah sampai di masjid, maka dia mendengar azan dengan tawajuh, mengikuti apa setiap yang diucapkan oleh muadzin. Muadzin mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka Rasulullah SAW bersabda, setiap huruf dari menjawab azan diganjar dengan 1 juta derajat. Itu satu huruf. Bagaimana kalau 2 huruf? Bagaimana kalau 3 huruf? Bagaimana kalau 100 huruf? Bagaimana kalau sholatnya azannya 5 kali sehari? Kalau setahun, 2 tahun, 10 tahun, 50 tahun kita hidup, berapa juta derajat yang kita dapatkan? Ini kalau kita tahu pahala. Kemudian ketika muazzin membaca asyhadu an la ilaha illallah, orang yang mendengarkan membaca asyhadu an la ilaha, orang yang mendengarkan membaca asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, maka ini Allah Subhanahu wa taala, maka melakukan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dosa-dosa yang akan datang yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini baru azan yang diberikan Allah. Ketika muazzin sudah memandangkan azan, kemudian orang yang mendengarkan ini membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Gimana? Sudah serba selesai. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin nabiyyan wa rasulah sampai akhir. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, siapa yang membaca doa ini selepas azan, maka wajabat lahu syafaati yaumal qiyamah, wajib baginya syafaatku pada hari kiamat. Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka semua perkara yang berhubungan dengan agama ini besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau kita tahu. Maka dari itu saya pernah mendengar almarhum Kiai Uzairan rahimahullah, beliau mengatakan, kalau kamu ingin melihat derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihatlah sejauh mana dia mengagungkan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Jadi beliau mengatakan, kalau kamu mau lihat derajat seseorang di sisi Allah, apakah orang itu tinggi derajatnya atau mulia ataukah rendah derajatnya, maka lihatlah dia sebagaimana dia mengagungkan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama. Kalau dia meremehkan perkara agama, meremehkan sholat, meremehkan masalah perkara-perkara, maka remeh juga derajatnya di sisi Allah. Tapi kalau dia mengagungkan perintah-perintah Allah, mengagungkan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama, maka derajat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia bangun rumah di pinggir jalan itu 3 tingkat, rumah mewah.
Saya ingat itu waktu saya masih ada di Sulawesi. Kemudian dia pergi nonton sama anaknya. Itu rumahnya sudah mau finishing, sudah mau selesai, sudah mau ditempati, tinggal berapa hari lagi. Kemudian dia pergi nonton sama anaknya, dia pergi nonton bola kasti apa-apa saya lupa itu. Pulang-pulang dia sudah jadi mayat. Itu di situ saya langsung berpikir, ya Allah, ini kalau orang mau ambil pelajaran ini, masya Allah. Ini rumahnya sudah mau jadi, ini sudah mau ditempati, tinggal berapa hari lagi. Ya rumahnya sudah jadi, malah dia yang tinggalkan rumahnya. Masya Allah. Ini kalau orang mau berpikir ya, tapi kalau orang nggak mau berpikir ya mungkin cuek-cuek aja. Tapi inilah pelajaran bagi manusia. Amalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perlu pahami, kita perlu sadari, kita perlu ketahui bahwa kehidupan dunia kita ini hanya sementara saja. Sementara saja. Sehat sementara, sakit sementara, kaya sementara, miskin sementara. Nggak ada yang kekal. Semua akan kita tinggal. Apa yang kita usahakan selama ini di dunia, mobil kita, rumah kita, semuanya yang kita usahakan, yang kita punya, pasti dan pasti kita akan tinggalkan.